Shalom, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Martinus Nahak, NIM 20320043. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, anatomi tulang ekstremitas atas atau superior. Tulang adalah sebuah benda keras yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penegak dan melindungi tubuh manusia. Berikut ini adalah bahasan mengenai anatomi tulang ekstremitas atas pada tubuh manusia. Anggota gerak atas atau ekstremitas superior. 1. Humerus atau tulang lengan atas, meliputi kelompok tulang panjang atau pipa. Ujung atasnya besar, halus, dan dikelilingi oleh tulang belikat. Kedua, radius dan 7 ulna atau pengumbil dan hasta yang memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang ketiga, karpal atau pergelangan tangan terdiri dari 8 buah tulang yang dihubungkan oleh ligamen. Yang keempat, metakarpal atau telapak tangan yang tersusun atas 5 buah jari. Di bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang-tulang jari atau phalanges. Yang berikut, phalanges atau tulang jari-jari yang tersusun atas 14 tulang. Setiap jari tersusun dari 3 tulang, kecuali ibu jari yang punyanya hanya 2 tulang. Apakah itu osteologi? Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang dan berasal dari bahasa Latin osteon atau tulang, logos ilmu, dan ilmu ini dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Osteologi generalis atau ilmu tulang umum. Yang kedua, osteologia spesialis atau ilmu tulang khusus. Yang kedua, nama tulang ekstremitas atas. Yang pertama, ossa cinguli ekstremitas superior atau tulang-tulang galang bahu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Os clavicula atau tulang selangka, os scapula atau tulang belikat. Yang berikut, ossa extremitas superior libera atau tulang anggota gerak atas bebas. Yang pertama, os prasi tulang lengan atas, os humerus, os antebrasi atau tulang lengan bawah, os radius atau tulang pengumpil, os ulna tulang hasta. Yang ketiga, os manus atau tulang-tulang tangan, os karpal atau karpalia tulang pergelangan tangan. 4. Ossa metakarpal atau tulang telapak tangan. 5. Ossa digitorum manus atau tulang jari tangan. Ossa digitorum manus terdiri dari 3 phalanges, yaitu 1. Ruas jari tangan kecuali polus ibu jari tangan yang terdiri atas 2 phalanges, yaitu phalanges proximal dan phalanges distal. Cedera yang dapat terjadi pada ekstremitas superior adalah 1. Cedera pada bahu. Cedera pada bahu sering disebabkan karena lelah, tetapi sering juga terjadi pada pemain tenis, badminton, olahraga lempar, dan berenang. Internal violence yang
atau sebab-sebab yang berasal dari dalam. Cedera ini bisa juga disebabkan oleh external violence atau sebab-sebab yang berasal dari luar. Akibat body contact sport, misalnya sepak bola, rugby, dan lain-lain. Berikut anatomi bahu. Cedera dapat berupa 1. Luxatio, subluxatio dari articulatio humeri. Luxatio, subluxatio dari articulatio acromioclavicularis. Subdeltoid bursitis 4. Strain dari otot-otot atap bahu. Rotator sub. Yang kedua, elbow injuries, cedera pada siku. Tulang lengan bawah dapat mengalami kelainan kongenital atau kelainan sejak lahir, yaitu 1. Cubitus valgus, yaitu kedua lengan bawah dapat merapat satu sama lain. Yang kedua, cubitus varus, biasanya karena patahnya supracondylus pada waktu kecil. Cubitus recurvatus terjadi di perektensi pada articulatio cubiti. Ketiga catat di atas dapat menimbulkan cedera pada cabang-cabang olahraga, terutama melempar. Cubitus recurvatus dapat menimbulkan problem pada senam. Cedera pada lengan bawah. Pergelangan tangan dan tangan. Cedera yang sering terjadi adalah tenosynovitis dari otot-otot ekstersor lengan bawah, dan biasanya terjadi pada olahraga dayung. Cedera pada pergelangan tangan jarang terjadi, tetapi bila terjadi dapat sangat mengganggu. Cedera pergelangan tangan thrower switch akibat hiperektensi pada waktu melempar agar dapat lemparan yang jauh, dan ini biasanya terjadi pada cabang-cabang olahraga melempar. Misalnya tolak peluru, kita sering menjumpai ada tonjolan di daerah punggung. Pergelangan tangan yang disebut ganglion, yang diduga akibat pembesaran pembungkus tendon dan barisit lendir. Cedera pada jari-jari sangat jarang terjadi, dan cedera pada ibu jari sering terjadi pada petinju, yaitu fraktura metakarpal 1, fraktura Bennett, dan dislokasi pada ibu jari dapat terjadi terutama pada body contact sport. Prinsip dasar terjadinya suatu gerakan. Yang 1, otot harus kontraksi dan menyilangi sendi, kecuali otot harus kontraksi dan menyilangi sendi, kecuali yang melekat pada kulit atau organ tubuh yang melekat pada kulit atau organ tubuh. Gerakan saat kontraksi otot. Insersio, gerakan saat kontraksi otot. Insersio origo. Sendi bisa satu aksis atau lebih. Posisi persilangan otot terhadap aksis arah gerakan. Otot dapat menyilangi lebih dari satu aksis sesuai dengan jumlah aksis pada sendi yang disilangi. Otot dapat menyilangi satu sendi monoartikuler dan menyilangi lebih dari satu sendi poliartikuler. Bidang gerakan otot
tegak lurus dengan aksinya. Ekstremitas superior dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu tulang-tulang lengan, os claviculae, os scapulae. Dua, tulang anggota barang bebas, os humerus, os radius, os ulnae, ossa manus, ossa carpalia 8 tulang, ossa metacarpalia 5 tulang, ossa digitorum manus, ossa digitorum manus. Ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah atau sering disebut anggota gerak adalah perpanjangan dari anggota tubuh utama, misalnya kaki serangga yang merupakan perpanjangan dari abdomen, atau juga merupakan anggota tubuh prehensilitas atau anggota tubuh yang digunakan untuk mencengkram atau memegang, seperti lengan gurita, lengan atau lengan monyet yang terdapat pada manusia atau hewan lain. Tulang-tulang ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah terdiri dari tulang pelvis, femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan tulang-tulang phalanges. 1. Pelvis. Pelvis terdiri dari sepasang tulang panggul, hip bone, yang merupakan tulang pipi masing-masing. Tulang pinggul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ilium, pubis, dan ischium. Ilium terletak di bagian superior dan membentuk artikulasi dengan vertebra sacrum. Ischium terletak di bagian inferior posterior dan pubis terletak di bagian inferior anterior medial. Pertemuan antara pubis dari pinggul kiri dan pinggul kanan disebut symphysis pubis. Terdapat suatu cekungan di bagian pertemuan ilium, ischium, pubis disebut acetabulum. Fungsinya adalah untuk artikulasi dengan tulang femur. 2. Femur. Femur merupakan tulang betis yang di bagian proksimal berinteraksi dengan pelvis dan bagian distal berartikulasi dengan tibia melalui condyles. Di daerah proksimal terdapat trochanter yang disebut trochanter major dan trochanter minor, dihubungkan oleh garis intertrochanteroid di bagian distal anterior. Terdapat kondil literal dan kondil medial untuk artikulasi dengan tibia, serta permukaan untuk tulang patella. 3. Tibia. Tibia atau tulang kering merupakan kerangka yang utama dari tungkai bawah dan terletak medial atau fibula dari tulang betis. Tibia adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan 2 ujung. Ujung atasnya sangat melebar sehingga menciptakan permukaan yang luas untuk menahan berat badan. Bagian ini mempunyai 2 massa yang menonjol yang disebut condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara kedua condylus terdapat daerah kasar yang menjadi tempat peletakan ligamen dan tulang rawan sendi lutut. 4. Fibula. Fibula merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih
liberal dibandingkan dengan tibia. Di bagian proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia, sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan facies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. 5. Tarsal. Tarsal merupakan tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia di proksimal dan dengan metatarsal di diastal. Terdapat 7 tulang tarsal, yaitu calcaneus, talus, cuboid, navicular, dan cuneiform. Calcaneus berperan sebagai tulang penyangga berdiri. 6. Metatarsal. Metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanges di distal, khusus tulang metatarsal. 1. Ibu jari. 2. Tulang sesamoid. Phalanges. Phalanges merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang phalanges di ibu jari dan 3 phalanges di masing-masing jari sisanya. Karena tidak ada sendi pelana di ibu jari kaki, menyebabkan jari tersebut tidak sefleksibel di ibu jari tangan. Otot dari segi olahraga. Otot dari segi olahraga permainan bola voli dan bola kaki. 1. Otot dari segi olahraga bola voli. Untuk mencapai prestasi yang diinginkan dalam olahraga bola voli, maka perlu menguasai teknik-teknik dengan baik. Salah satu teknik yang menunjang yaitu smash. Untuk mencapai kemampuan smash, maka seorang harus memperbaiki kondisi fisik terlebih dahulu. Dengan kondisi fisik yang menunjang teknik dengan baik. Beberapa kondisi fisik yang menunjang kemampuan smash yaitu kekuatan dan daya ledak. Kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai merupakan kondisi fisik yang sangat mempengaruhi performa atlet dalam melakukan smash yang optimal. Dengan kondisi fisik dan teknik yang baik, maka akan meningkatkan prestasi atlet serta mengurangi tingkat atau resiko cedera dalam pertandingan yang diikutinya. Jadi, kekuatan otot lengan dan daya ledak otot tungkai berpengaruh terhadap kemampuan smash bola voli. Kekuatan otot lengan. Kekuatan otot lengan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam mempergunakan otot lengan untuk mengarahkan daya maksimal mungkin guna mengatasi sebuah tahanan atau beban. Berikut apa saja latihan kekuatan untuk membentuk otot lengan. Push up, berbaring telungkup pada lantai atau matras. Kedua, bercraft. Posisikan tubuh Anda seperti push up, namun kedua kaki terbuka selebar pinggul. Yang berikut plank press, bicep curls, monkey arch, pom-pom curl, oblique twist, strip push up. Daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan otot atau kelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Apa saja latihan daya ledak?
Latihan atau daya ledak dilakukan dengan mengkombinasi latihan kekuatan dan kecepatan pada waktu yang bersamaan. Contohnya lempar lembing, lempar cakram, dan bola basket. Berikut daya ledak atau tungkai. Daya ledak atau tungkai adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Elemen ini merupakan produk dari kemampuan kekuatan dan kecepatan. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berolahraga yang memiliki unsur lompat, loncat, sprint, dan tendangan. 2. Otot dari permainan bola kaki. Otot tungkai. Otot yang domain dipergunakan dalam mengumpan menggunakan punggung kaki, dan otot punggung kaki itu sendiri. Selain menggunakan punggung kaki dalam bermain sepak bola, pemain sepak bola juga bisa menggunakan punggung kaki bagian dalam untuk menggunakan pengoperan bola. Gerakan lari, menendang, dan melompat menggunakan otot quadriceps atau paha, calf, betis belakang, dan psoas pinggul. Sepak bola tidak hanya menggunakan otot bagian kaki, tapi juga core dan tubuh bagian atas untuk menopang kestabilan permainan sepak bola yang dominan dengan cara berlari. Otot dari segi olahraga, senam, dan atlet. Otot dari segi olahraga senam. 1. Tuk jam. Gerakan ini adalah gerakan senam dari meski sederhana. Kali ini senam dasar meski sederhana. Tuk jam mampu memperkuat otot kaki dan mengencangkan otot tubuh bagian bawah. Gerakan ini diawali dengan berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu. Tekuk sedikit kedua lutut. Terapkan posisi squat, lompat dan tarik kedua lutut ke arah dada. Setelahnya mendaratlah dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Ulangi selama 30 detik. Berikut V-up. Gerakan ini melatih kekuatan dan kelenturan otot dengan gerakan senam. Untuk melatih otot perut, punggung hingga paha. Cara melakukannya: tidur terlentang dan lentangkan tangan ke atas kepala, rapatkan dan angkat kedua kaki sambil mengangkat tubuh bagian atas dari lantai sampai menyentuh jari-jari kaki. Setelahnya, turunkan kaki dan tubuh secara perlahan hingga posisi semula. Ulangi selama 30 detik. Yang kedua, otot dari segi olahraga atlet. Squat. Gerakan ini melatih keseimbangan tubuh. Cara melakukannya: pertama kali biasanya tubuh goyah dan tidak kadang jatuh. Namun, kalau sudah terbiasa melakukannya, tambahkan beban seperti dumbbell atau kettlebell yang dipegang di depan dada. Luge. Gerakan ini melatih menguatkan otot bagian paha belakang. Cara melakukannya: membuat satu langkah panjang lalu menurunkan
menurunkan tubuh ke bawah, usahakan posisi tubuh tetap lurus. Berikut plank. Gerakan olahraga ini dapat menjamak otot-otot dalam tubuh. Contohnya lengan bahu, punggung, perut, dan paha. Deadlift. Gerakan ini cukup menjadi favorit karena cukup ampuh untuk melatih otot tubuh bagian bawah. Selain itu, deadlift juga bisa membuat pinggang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Yang berikut, box jump. Gerakan ini adalah daya ledak tubuh. Caranya melakukan box jump, gerakan melompat ke tempat yang lebih tinggi, biasanya dengan box. Gerakan ini membuat semua anggota tubuh untuk bergerak bersamaan. Otot dari segi olahraga bela diri dan renang. Otot dari segi olahraga bela diri: 1. Menjaga kesehatan kardiovaskular. Dalam melakukan olahraga berdiri ini perlu tenaga yang kuat dalam melakukan setiap gerakannya. Hal tersebut membuat detak jantung akan meningkat. Secara otomatis daya tahan kardiovaskular pun bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Yang berikut, memaksimalkan fokus dan respon. Selain membutuhkan tenaga yang kuat, bela diri juga menentukan orang untuk bisa lebih fokus, konsentrasi, dan memiliki gerakan respon yang cepat. Nanti ada pelatih yang disebut dengan attention set training yang berfungsi menajamkan konsentrasi sehingga bisa lebih fokus. Otomatis respon dan koordinasi antara otak dengan gerakan tubuh bisa lebih maksimal. Tubuh lebih lentur. Gerakan yang ada dalam olahraga ini seperti tendangan tinggi, lemparan, serta gerakan akrobik mampu meningkatkan fleksibilitas tubuh seseorang. Resiko tubuh mengalami cedera pun bisa dicegah. Tubuh jadi lebih lentur dan tidak mudah cedera. Berikut, mengatasi stres. Bela diri bisa juga mengatasi masalah stres. Orang yang rutin melakukan bela diri ini, tingkat stresnya akan menurun dan bisa menghindari gejala depresi. Hormon endorfin akan terlepas karena adanya aktivitas fisik dari olahraga ini. Suasana hati yang buruk pun bisa berubah menjadi lebih baik. Olahraga total tubuh. Jenis olahraga ini menuntut semua anggota tubuh bergerak sampai semua ototnya. Hal ini bisa meningkatkan stamina tubuh, massa otot, menambah kekuatan otot, menyimbangi diri, serta bisa memperbaiki mood juga. Dapat dikatakan olahraga ini merupakan olahraga total untuk tubuh seseorang. Otot dari olahraga renang dan artritis. Artritis adalah kondisi di mana sendi meradang dan sangat nyeri sehingga sulit digerakkan ketika berenang. Sekitar 90% berat badan disupport
oleh air sehingga beban tubuh pada sendi berkurang dan membantu mengurangi nyeri sendi ketika digerakkan. Renang juga mengurangi resiko artritis lebih lanjut dengan memungkinkan penderitaannya untuk mempertahankan kekuatan otot dan struktur sendi yang normal. Renang dan nyeri lutut. Berenang dapat menguatkan otot di sekitar lutut dan membantu meringankan gejala. Selain beban, berat badan yang dapat disupport ikut manfaat olahraga renang untuk otot dan sendi. 1. Menguatkan otot dan memperbaiki tonus otot. 2. Memperbaiki keseimbangan dan fleksibilitas. 3. Memperbaiki kesehatan jantung dan paru. 4. Melindungi sendi. 5. Mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. 6. Mencegah jantung. Sekian presentasi saya. Terima kasih.